Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu cepat berlalu dan kita sudah masuk di hari ke-7 insyaallah. Semoga Allah selalu berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk bisa melaksanakan semua ibadah, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lainnya dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, insyaallah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat, dulu ada Syekh besar Imam Al-Ghazali sedang berkumpul-kumpul dengan para santrinya, dengan murid-muridnya. Beliau pun bertanya kepada murid-muridnya tentang 6 hal. Yang pertama, wahai muridku, apa sesungguhnya yang paling dekat di dunia ini? Yang paling dekat dengan kalian itu sesungguhnya apa saja? Para santrinya beragam dalam menjawab pertanyaan sang syekh, sang guru besar itu. Ada yang menjawab, yang paling dekat denganku adalah kedua orang tuaku. Yang paling dekat denganku adalah sahabat-sahabatku. Yang paling dekat denganku adalah saudara-saudaraku. Beragam jawaban mereka. Tapi sang imam, sang guru besar Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah murid-muridku, apa yang kau jawab itu sebetulnya benar. Tetapi yang paling dekat sesungguhnya adalah kematian. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan matinya, di mana matinya, dalam kondisi apa dia mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena pesan yang tersirat di sini adalah karena kita tidak tahu kapan matinya, tidak tahu di mana matinya, dan tidak tahu dengan kondisi seperti apa matinya, maka berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Berhati-hatilah jangan sampai dalam menjalani kehidupan ini kita tergelincir mengikuti cara-cara setan, mengikuti jalan-jalan setan. Tapi kita harus ikuti aturan-aturan yang Allah buat dengan Al-Quran dan aturan-aturan yang ada dalam hadis dari Nabi SAW. Karena dengan demikian, bukan saja di dunia insya Allah akan selamat, tetapi nanti sampai di akhirat insya Allah akan selamat. Kemudian yang kedua, sang imam berpesan atau bertanya kepada para santrinya, wahai santriku, kalau tadi aku bertanya apa yang paling dekat, kemudian aku bertanya lagi, apa yang paling jauh di dunia ini? Para santri pun beragam dalam menjawab pertanyaan ini. Yang jauh adalah planet yang di luar angkasa sana. Yang jauh adalah negeri menjauh di sana, Amerika, Afrika, Eropa, Asia. Betul, para muridku, tapi ingat sesungguhnya yang paling jauh adalah waktu yang telah lalu. Sahabat, kenapa waktu yang lalu adalah yang paling jauh? Karena waktu yang telah kita tinggalkan tidak bisa diulang lagi. Karena tidak bisa diulang lagi, itulah maka ketika kita mengisi waktu dengan sia-sia, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diulang lagi. Ketika seseorang meninggalkan sholat, kemudian dia akan kerjakan besok, itu tidak bisa karena besok sudah punya hak lagi untuk sholat waktunya itu. Maka hati-hati dengan menggunakan waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan waktu, sehingga dengan menggunakan waktu itu, maka hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sahabat,
Kemudian Imam Ghazali juga melanjutkan pertanyaannya. Wahai muridku, wahai santriku, apa sesungguhnya yang paling besar di dunia ini? Para santri menjawab, bintang, bulan, langit, gunung. Luar biasa, itu paling besar. Tetapi ketahuilah yang besar adalah nafsu. Kenapa nafsu dikatakan paling besar? Karena nafsu bisa membuat orang menjadi terperosok ke dalam jurang kemaksiatan ketika tidak mengendalikan nafsunya. Oleh karenanya, hati-hati dengan nafsu. Di bulan Ramadan ini, justru kita dilatih untuk menahan nafsu. Justru kita dilatih untuk mengerem nafsu. Justru kita dibimbing untuk bisa mengendalikan nafsu itu, sehingga puasa benar-benar terasa manfaatnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan keempat. Wahai para santriku, wahai para murid-muridku, apa sesungguhnya yang paling berat di dunia ini? Para santri menjawab juga beragam. Wahai Syekh, yang paling berat adalah gunung. Wahai Syekh, yang paling berat adalah bumi ini ketika dipikul, tidak akan ada orang yang sanggup memikulnya. Betul, wahai santriku. Tetapi ketahuilah yang paling berat adalah amanah. Yang paling berat adalah tanggung jawab yang Allah sudah berikan ke pundak kita. Ketika dalam penciptaannya Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi amanah kita adalah mengabdi kepada Allah. Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah berbakti kepada Allah. Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menyembahnya. Berat sekali. Oleh karenanya, hati-hati ketika orang diberikan amanah. Baik itu amanah berupa jabatan di dunia, berupa harta di dunia, berupa anak-anak di dunia. Apalagi amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang nanti akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir, wahai para santriku, apa sesungguhnya yang paling ringan di dunia ini? Para santrinya beragam juga dalam menjawabnya. Ada yang mengatakan bahwa kapas itu paling ringan, angin itu paling ringan. Ya, tetapi ketahuilah bahwa yang paling ringan sesungguhnya adalah meninggalkan sholat. Disadari atau tidak disadari, orang seperti tidak punya salah, tidak punya dosa ketika dia belum melaksanakan sholat atau bahkan tidak melaksanakan sholat. Seperti waktu berlalu saja, tidak ada pesan, tidak ada perasaan bersalah. Dianggapnya ringan saja, padahal sesungguhnya ini menjadi kehati-hatian buat kita bahwa sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kadang-kadang ada perasaan orang ringan meninggalkannya, tetapi jagalah sholat agar tidak ditinggalkan. Kemudian, apa yang paling tajam di dunia ini? Berikut pertanyaannya. Para santri menjawab, ada pisau, ada pedang, ada silet. Tetapi sang imam menjawab, betul. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling tajam adalah lisan. Yang paling tajam adalah lidah. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk bisa sembuh. Tetapi kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari. Oleh karena hati-hati dengan lisan. Jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan lisan kita. Tetapi justru sebaliknya, kita gunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Zikir, memberikan nasihat-nasihat yang baik, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 6 pertanyaan dari sang imam tadi sebetulnya bukan ditujukan untuk para santrinya, tetapi kepada kita semua, agar kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, supaya selamat bukan saja di dunia, tetapi insya Allah selamat sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.